Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinur Fatihah, guru Bahasa Indonesia di SMA Binaul Ummah Kuningan. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, cara belajar siswa pun ikut berubah. Hari ini, dunia mereka dipenuhi oleh layar, video singkat, media sosial, dan berbagai informasi yang bergerak begitu cepat. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya menyadari bahwa tantangan pembelajaran saat ini bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi bagaimana membuat siswa benar-benar hadir dan terlibat dalam proses belajar. Saya mengajar di SMA Binaul Ummah Kuningan, sebuah sekolah berbasis boarding school yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Ada yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Bekasi, Tegal, Brebes, Bengkulu, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Malaysia. Keberagaman itu menghadirkan banyak cerita dan pengalaman di dalam kelas kami. Namun, di balik keberagaman tersebut, saya menemukan satu hal yang cukup menarik. Banyak siswa yang tinggal dan belajar di Kabupaten Kuningan, tetapi belum benar-benar mengenal daerah tempat mereka belajar. Padahal, Kuningan bukan hanya tentang tempat tinggal sementara. Kuningan memiliki alam yang indah, budaya yang kaya, dan sejarah yang begitu berharga. Salah satu tempat yang letaknya sangat dekat dengan sekolah kami adalah Taman Purbakala Cipari. Sebuah situs peninggalan masa megalitikum yang menyimpan banyak cerita tentang masa lalu. Bagi sebagian orang, tempat ini mungkin hanya terlihat seperti situs sejarah biasa. Namun bagi saya, tempat ini adalah ruang belajar yang hidup. Disinilah saya mulai berpikir, mengapa siswa harus membayangkan objek observasi dari buku, jika mereka bisa melihat langsung objek tersebut? Mengapa pembelajaran harus selalu berlangsung di dalam kelas, jika lingkungan sekitar menyimpan begitu banyak pengetahuan? Pada materi teks laporan hasil observasi, saya mencoba menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna melalui pendekatan pembelajaran mendalam dan digitalisasi. Saya ingin siswa tidak hanya menulis, tetapi juga belajar mengamati, bertanya, berdiskusi, dan memahami lingkungan sekitar mereka. Sebelum kegiatan dimulai, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Mereka diberikan panduan observasi dan diarahkan untuk mencatat informasi penting selama kegiatan berlangsung. Ketika memulai observasi, suasana belajar terasa sangat berbeda. Siswa terlihat lebih aktif, antusias, dan terasa lebih hidup. Mereka berjalan mengelilingi area situ sambil berdiskusi, mencatat, mengambil foto, bahkan merekam video. Beberapa siswa yang biasanya pendiam di kelas justru terlihat lebih percaya diri ketika berada di lapangan. Mereka mulai bertanya tentang sejarah, fungsi benda-benda purbakala, hingga cerita di balik tempat tersebut. Dalam proses pembelajaran ini, teknologi tidak lagi menjadi gangguan belajar, tetapi menjadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Siswa memanfaatkan Google Docs untuk menulis hasil observasi secara kolaboratif. Mereka juga menggunakan Google Keep untuk mencatat informasi penting selama observasi berlangsung. Saya melihat bagaimana siswa mulai menikmati proses belajar. Mereka tidak merasa sedang dipaksa untuk menulis. Sebaliknya, mereka seperti merasa memiliki pengalaman yang ingin mereka ceritakan. Setelah observasi selesai, siswa mulai menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan pengalaman nyata yang mereka lihat secara langsung. Tidak berhenti sampai di sana. Mereka juga membangun hasil observasi menjadi karya digital seperti infografis dan vlog edukatif. Karya-karya tersebut kemudian dipublikasikan melalui media sosial sekolah. Tanpa mereka sadari, siswa tidak hanya sedang belajar bahasa Indonesia, tetapi juga ikut memperkenalkan budaya dan pariwisata Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas.
Dari proses belajar ini, saya melihat perubahan yang begitu terasa. Suasana pembelajaran menjadi lebih hidup, interaksi antar siswa menjadi lebih aktif, diskusi terasa lebih alami, dan yang paling penting, siswa mulai menyukai proses belajar. Tulisan yang mereka hasilkan pun menjadi lebih detail dan lebih bermakna karena berasal dari pengalaman nyata, bukan sekadar menyalin informasi dari internet. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya belajar tentang teks laporan hasil observasi, mereka belajar mengenali lingkungan sekitar, menghargai sejarah, bekerja sama, berpikir kritis, dan menyampaikan informasi dengan cara yang kreatif. Bagi saya, pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang mampu membuat siswa merasa dekat dengan apa yang mereka pelajari. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya tentang menyelesaikan materi, tetapi tentang menghadirkan pengalaman belajar yang membekas dalam ingatan. Saya percaya bahwa lingkungan sekitar adalah ruang belajar yang luar biasa. Dan ketika pembelajaran mampu berjalan berdampingan dengan kehidupan siswa, maka belajar tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan pengalaman yang hidup, menyenangkan, dan penuh makna. Saya, Trinur Fatihah, guru Bahasa Indonesia di SMA Binaul Ummah Kuningan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.